Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momo di sini dalam kisah nyata dan misteri di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni goib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini berdasarkan pengalaman nyata seseorang. Sebut saja namanya Gilang. Tapi sebelum kita berlanjut, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini berjudul Hantu Madura. Tanpa berlama-lama, mari kita tebar misteri. Nama saya Gilang, seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Madura. Di sini, saya akan berbagi kisah seram yang pernah saya alami. Kejadian ini saya alami sekitar 3 tahun yang lalu. Suatu malam, hari apa tepatnya saya tidak ingat. Seperti anak muda pada umumnya, saya nongkrong bersama teman-teman. Saat itu, kita nongkrong di rumah bekas guru SMA kita. Saking akrabnya, rumahnya sekaligus dijadikan tempat nongkrong sama teman-teman. Sekitar jam 12 malam, kita udah pada lemes setelah bercanda tentang cerita nostalgia zaman SMA. Kita duduk sembari nonton TV dan minum kopi. Tiba-tiba, guruku berkata, "Hati-hati, ada tante datang." Kita yang tinggal berempat kaget. "Ada apa, Pak?" tanyaku. "Nggak apa-apa, ada tante datang. Jangan kaget dan jangan takut ya." Mantan guruku itu bisa ngelihat alam lain, dan biasanya bila ada yang nggak beres di sekitar kita, beliau akan segera memperingatkan. Nggak lama kemudian, beliau beranjak ke belakang untuk membuat kopi lagi, dan keanehan pun mulai terjadi di ruang tamu. Mantan guruku yang rumahnya berada di salah satu gang sempit, yang hanya dibatasi oleh jalan selebar 2 meter dengan tetangga depan. Sehingga tampak muka rumah tetangga depan terlihat jelas oleh kami. Saya dan kedua teman saya mencium bau yang tidak enak menyeruak masuk ke dalam ruangan. Seketika kami saling tatap dan suasana berubah menjadi singup atau atmosfer udara di sekitar kita terasa lain dari biasanya. Salah satu dari teman saya melihat seorang perempuan di depan pagar tetangga depan. Tapi jelas bukan orang karena perempuan itu berdiri di antara pagar dan jalan. Setengah tubuhnya ada di dalam halaman dan setengahnya lagi ada di jalan. Pagar itu terlihat menembus tubuhnya. Itu bisa terlihat karena dia memang terlihat semi-transparan. Kata temanku, dia menyeringai ke arahnya dengan rambut panjang menjuntai hingga ke bawah pinggang. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di sekeliling matanya. Temanku yang kebetulan pemberani itu hanya bisa berkata, "Astagfirullah." Sedangkan temanku satunya, jangan ditanya. Dia udah mengap-mengap gak bisa napas. Sedangkan pandangan saya dari tadi tertuju pada pohon mangga yang tidak terlalu tinggi di depan rumah tetangga. Mulai melihat hal yang membuat bulu-bulu di tengkuk langsung berdiri tegak. Bahwasanya saya melihat di salah satu ranting pohon ada seorang perempuan terlentang tanpa busana sedang melihat ke arahku. Warna kulitnya tidak tampak seperti manusia pada umumnya. Seluruh tubuhnya berwarna pucat, bukan putih atau kuning langsat, melainkan pucat. Rambutnya kucel, mata dan mulut yang lebar. Dan yang paling membuat saya takut adalah ukuran payudaranya yang besar dan panjang, serta tangan yang lebih panjang dari manusia pada umumnya, dan jari-jari yang gak wajar bentuknya. Lengkap sudah penderitaan kami saat kedua hantu yang melegenda dengan nama Kuntilanak dan Wewe Gombel itu terbang rendah ke arah kami. Yang saya rasakan saat itu hanya kaku, sesak nafas, mulut seperti dikunci rapat, dan mata yang tidak bisa ditutup. Wajah mereka terlihat sangat seram saat berada 1 meter dari pintu rumah guru saya. Mereka seakan-akan sangat ingin menakuti kita. Tepat di bawah pintu, seketika mereka berubah menjadi sekumpulan asap, yang dengan cepat asap itu berbaur dengan udara di sekitarnya. Serasa hidup kembali rasanya ketika semua itu berakhir. Peristiwa itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Guru saya muncul lalu berkata, "Lebih baik kalian menginap di sini saja. Malam ini semua pada keluar, karena malam ini malam bagus bagi makhluk halus." Akhirnya kami pikir lebih baik menginap saja karena sepertinya di luar menyeramkan sekali. Ditambah lagi, jika kami pulang, kami harus menuntun motor kami menyusuri gang sempit dengan rumah-rumah kosong tak berpenghuni sejauh 200 meter untuk mencapai jalan raya. Kami tuntun karena memang sudah menjadi peraturan kampung. Konon di sepanjang lorong gang sering terdengar suara langkah kaki. Terkadang suara anak kecil lari-larian atau suara langkah raksasa yang kalau dilihat berwujud orang hitam dengan satu mata di wajahnya, sedang menyusuri lorong sembari menengok ke jendela saat kamu mengintipnya. Itulah tadi sepenggal pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain.
Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.